Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restiana Ikromani. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Yang pertama ada review pengalaman belajar. Di mana pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada topik 1 di mata kuliah Proyek Kepemimpinan ini, pengalaman belajar yang menarik dan berguna bagi saya adalah bagaimana saya menuliskan visi dari seorang guru profesional, di mana hal tersebut dimulai dari siapa saya, dari sana saya belajar bahwa saya sebagai calon guru profesional harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Menjadi seorang guru jelas harus mengenali dirinya sendiri sebelum mengenali peserta didik. Tidak hanya itu saja, pada topik ini saya juga menuliskan atau memetakan apa saja tantangan dan kekuatan yang dihadapi oleh seorang guru profesional. Kemudian pembelajaran paling berguna bagi saya adalah observasi lingkungan, di mana saya dengan kelompok saya melakukan penelusuran di salah satu lingkungan rumah kelompok kami, yang mana kami menemukan beberapa problem yang kemudian kita memilih salah satu untuk dapat membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tentunya kami juga melakukan diskusi bersama dengan masyarakat di sana. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik adalah mempelajari kerangka teori service learning pada masyarakat atau komunitas, di mana dalam pembelajaran ini ada banyak teori berpikir dan pemahaman yang dapat digunakan dan sangat berguna dalam upaya kepemimpinan pada masyarakat atau komunitas. Namun, yang menjadi kurang menarik adalah ketika teori-teori tersebut tidak dijelaskan dan disampaikan dengan baik, sehingga minimnya pemahaman terhadap kerangka teori service learning tersebut. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna. Semua pengalaman belajar yang saya dapatkan dalam topik ini menarik. Semua tidak ada yang kurang berguna, karena semua pembahasan yang ada dalam topik ini berguna untuk saya dan menarik untuk saya terapkan atau gunakan dalam menambah wawasan dan pengetahuan saya yang dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Menurut saya, ketika mempelajari topik satu ini pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan, semua memiliki pembelajaran menarik dan berguna untuk saya pelajari dan menjadi pengalaman saya ketika menerapkannya di dalam masyarakat. Selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang terjadi? Pada topik satu ini terdapat orientasi yang berisi tentang kerangka teori visi guru profesional. Pada topik ini terdapat sebuah penjelasan terkait bagaimana visi seorang guru profesional. Dunia pendidikan di Indonesia sedang melakukan transformasi yang besar dalam menciptakan merdeka belajar. Dengan begitu, sebagai seorang guru, kita harus berdaya, siap, dan tangguh dalam memimpin dan mengelola apapun yang diperlukan dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ada satu hal penting yang perlu dibangun mahasiswa sejak awal menjalani profesinya, yaitu mengartikulasikan harapan optimisme ke dalam sebuah visi. Visi ini perlu kuat menggambarkan diri mahasiswa yang sebagai seorang guru profesional, sebagai seorang pemimpin dalam ekosistem pendidikan, dan visi yang akan membantu mahasiswa memusatkan segala daya upaya mereka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya. Dengan visi yang kuat, paling tidak ketika mahasiswa kelak menjalani profesinya sebagai guru, mereka telah memiliki arah tujuan yang jelas di tengah segala tantangan dan tuntutan perjuangan yang akan dihadapi di masa depan, sehingga dapat terus bersemangat untuk menggerakkan diri beserta segenap pihak dalam ekosistem pendidikan di mana mereka berkarya. Guru dengan karakter yang baik akan melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui peserta didik mereka. Guru adalah insan yang senantiasa belajar dan menguatkan karakter baik dalam dirinya.
Sebagai calon guru, mahasiswa harus mulai belajar menumbuhkan karakter baik sejak masa pendidikan mereka. Lewat proyek kepemimpinan ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan karakter, baik itu dengan service learning di mana mereka akan masuk langsung ke dalam suatu sekolah atau komunitas untuk melayani kepentingan menumbuhkan karakter manusia merdeka pada peserta didik atau anak di sana. Dengan service learning juga diharapkan mahasiswa dapat lebih meresapi, menangkap, sekaligus berupaya menyediakan kebutuhan dan kepentingan peserta didik atau anak di sekolah komunitas sasaran. Untuk memahami bagaimana mendesain penumbuhan karakter manusia merdeka di sekolah, kita gunakan perumpamaan gunung es atau diagram identitas gunung es. Ini berusaha menggambarkan bagaimana karakter seseorang ditumbuhkan. Guru adalah petani yang merawat tumbuhannya nilai-nilai kebajikan yang diharapkan sebagai manusia merdeka dalam diri peserta didik. Guru dapat menyediakan sebanyak mungkin kesempatan merekayasa suasana dan mengembangkan lingkungan yang secara konsisten, kemudian dapat mempengaruhi kotak identitas peserta didik sehingga mereka dapat berproses menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Oleh karena itu, guru harus terus mengembangkan diri menjadi teladan nilai-nilai kebajikan dan memanfaatkan ekosistem lingkungan sadar dan bawah sadar, lingkungan fisik dan psikis, maupun lingkungan ekstrinsik dan intrinsik untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dengan konsisten melalui gotong royong bersama segenap anggota komunitas di sekitarnya. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dan pendidikan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kebudayaan tersebut adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin dibentuk oleh sebuah bangsa. Mimpi sebagai bangsa di mana semua disemaikan benihnya, dimulai pengerjaannya dari apa yang dikerjakan di pendidikan. Yang kedua, kerangka teori service learning kepada komunitas di masyarakat. Yang pertama ada konsep berpikir sistem. Sistem adalah sekumpulan potongan-potongan bagian yang saling mempunyai hubungan dan menjalankan sebuah fungsi yang jauh lebih besar daripada kerja potongannya secara sendiri-sendiri. Pada zaman ini, rasanya perkembangan di segala bidang mengalami perubahan yang semakin cepat dan kompleksitas yang semakin meningkat. Bagaimana tingkat kompleksitas dapat mempengaruhi kecepatan suatu perubahan. Nah, untuk memahami kompleksitas, kita perlu menggunakan pola berpikir sistem atau system thinking. Pola berpikir sistem ini bukanlah sekedar berpikir yang terorganisasi. Berpikir sistem bukan pula berpikir secara sistematis. Yang kedua, ada sustainability news. Pemahaman kita akan kompleksitas dalam sistem yang kita bantu tergantung pada sejernih apa kita dapat melihat fungsi, peran, dan interdependensi komponen-komponen tersebut. Salah satu alat bantu yang dapat kita gunakan agar lebih fokus dalam upaya kita memahami sistem yang ada dalam komunitas adalah sustainability news. Alat ini membantu kita untuk meneropong suatu sistem melalui 4 dimensi kesinambungan atau keberlanjutan, sehingga kita dapat melihat sistem tersebut dalam satu kesatuan yang lebih utuh dan dapat mendorong kita untuk menelaah fungsi, peran, dan interdependensi komponen-komponennya dengan lebih jernih. Sustainability News adalah sebuah akronim yang menganalogikan semangat kabar baik yang dibawa oleh kesinambungan, bahwa kesinambungan itu perlu menjadi berita baik bagi sekolah atau komunitas yang terkait. Pada Sustainability News merupakan akronim dari 4 dimensi dalam suatu sistem, diantaranya equality, economy, well-being, society. Sustainability News akan mendorong pengungkapan tentang bagaimana aset atau potensi yang ada tersebut saling terhubung dan berinteraksi dalam rangka sistem kompleks, serta bagaimana 4 dimensi tersebut telah mempengaruhi komunitas sasaran proyek kita. Yang ketiga ada appreciative inquiry.
Comperider dan Whitney tahun 2005 menyampaikan bahwa appreciative inquiry atau inquiry apresiatif atau yang bisa kita sebut EI adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif, kekuatan, dan aset dalam diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Yang keempat, inquiry apresiatif sebagai model pengelolaan perubahan. Dalam konteks sekolah atau komunitas, pendekatan EI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. EI sebagai manajemen perubahan memiliki model strategi bertajuk 5D atau BAKJA dan didefinisikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hasil positif di sekolah komunitas yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Dharma 2021, tahapan dalam 5D BAKJA diantaranya Define, Discover, Dream, Design, dan Believe. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan adalah memperbaiki dan memfasilitasi guru atau pendidik dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan terkait hal tujuan dan visi yang menjadi dasar mereka memilih menjadi guru. Edukasi bagaimana mengelola dan mengatasi tantangan dan kekuatan pada guru profesional. Di sini tidak hanya bagaimana memimpin peserta didik, namun bagaimana kepemimpinan digunakan dalam membantu melakukan pembelajaran terhadap masyarakat atau komunitas sebagai perkembangan pengetahuan dan keterampilan seorang guru profesional dengan berbagai teori yang dapat digunakan dalam service learning pada masyarakat atau komunitas. Selanjutnya ada analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak pembelajaran pada topik 1 dalam mata kuliah belajar kepemimpinan adalah tugas 1.1, tugas 1.2, dan tugas 2.1. Pada tugas 1.2 ini berisi tentang bagaimana visi dari seorang guru profesional mulai dari menanyakan siapa diri saya, hubungan saya dengan siapa dan dengan apa lagi saya terhubung, ciri khas apa yang membuat saya dikenal, orang dan lingkungan seperti apa yang cocok dengan saya. Berikut ada link artefak pembelajaran pada tugas 1.1. Kemudian ada tugas 1.2. Artefak pada tugas ini terkait tantangan dan kekuatan guru profesional baik dalam sekolah, peserta didik, dan orang tua. Berikut link artefak pembelajaran pada tugas 1.2. Kemudian ada tugas 2.1. Pada artefak ini berupa observasi lingkungan yang dijadikan sebagai tempat yang akan dijadikan proyek kepemimpinan, sehingga dalam artefak ini berisi terkait observasi pada lingkungan tersebut dari melihat apa yang menjadi permasalahan dalam lingkungan tersebut, menciptakan rencana terkait penyelesaian permasalahan tersebut, yang kemudian kita melakukan pendekatan pada masyarakat melalui service learning, dan kemudian kita melakukan rencana ketika masyarakat dan yang berkaitan juga setuju. Berikut link artefak pembelajaran pada tugas 2.1. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena pada ketiga artefak tersebut dapat membimbing saya dalam menyadari diri saya, bagaimana visi seorang guru profesional dan bagaimana menghadapi tantangan dan kekuatan yang ada dalam sosok guru. Juga bagaimana membawa diri kita dalam memimpin dalam suatu komunitas atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah tugas 1.1. Pada artefak pembelajaran tersebut menuntun saya dalam memperkenalkan siapa diri saya, bagaimana saya bersosialisasi dalam lingkungan dan lingkungan seperti apa yang cocok untuk saya. Selanjutnya,
Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Dari materi topik ini, saya mendapatkan suatu informasi yang dapat mengingatkan siapa diri saya bagi peserta didik, dan siapa saya bagi masyarakat. Semua menjadi pembelajaran yang bermakna bagi saya, terlebih dalam sebuah kepemimpinan, di mana sebagai seorang guru, suatu kepemimpinan sangat penting bagi seorang guru, terlebih dalam menjadi guru profesional. Bagaimana seorang guru mampu memimpin peserta didik dalam suatu proses pembelajaran di kelas, mengayomi dan mengarahkan bagaimana mereka di dalam kelas. Guru memahami arti suatu kepemimpinan, terlebih di dalam komunitas maupun masyarakat, di mana banyaknya problema yang ada di lingkungan yang dapat membawa saya pribadi menjadi individu yang lebih peka terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini, saya mengharapkan suatu perubahan yang positif dalam diri saya, sehingga saya dapat memberikan hal-hal baik bagi orang yang ada di sekitar saya. Terlebih, saya sebagai seorang guru membawa saya untuk dapat menuntun peserta didik saya dan dapat memahami setiap karakter yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga dapat lebih mengetahui hal yang mempengaruhi tingkat belajar mereka. Dengan begitu, saya dapat memberikan rencana dan solusi yang baik untuk mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.